Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Julia Diani. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang PowerPoint yang saya bikin untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah. Baiklah, saya tidak akan panjang-panjang lagi. Judul PowerPoint yang saya buat yaitu Perkembangan Kerajaan Mataram dan Banten. Baik, kita memasuki slide pertama, Perkembangan Kerajaan Mataram. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam terbentuk di wilayah Pulau Jawa pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1582. Kerajaan Mataram Islam atau yang disebut dalam bahasa Jawa Nagari, Kesultanan Mataram merupakan kerajaan berbasis pertanian dengan menerapkan ajaran agama Islam. Walaupun memiliki nama Mataram, letak kerajaan Mataram bukanlah di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tetapi melainkan di Jawa Tengah. Baiklah, kita masuki slide kedua, Perkembangan Kerajaan Mataram. Perkembangan Kerajaan Mataram ada 5. Yang pertama, kehidupan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram menjadi salah satu kesultanan Islam yang berkembang pesat di tanah Jawa. Ada berbagai cara yang dilakukan penguasa kala itu demi menjadikan Kerajaan Mataram sebagai pusat agama Islam. Misalnya mendirikan rumah ibadah. Selain itu, Kerajaan Mataram juga rutin menerjemahkan naskah Arab, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, sehingga mendirikan pesantren demi menjadikan wilayah sebagai pusat agama Islam. Yang kedua, masa kejayaan. Masa kejayaan berhasil didapatkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Menjabat menjadi raja. Ia diketahui berhasil menyatukan Pulau Jawa dengan mendudukkan raja-raja lainnya. Adapun wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Sayangnya, masa kejayaan ini harus berakhir karena ia diketahui wafat saat menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 hingga 1629 Masehi. Yang ketiga, raja-raja. Raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya atau dikenal juga dengan nama Panembahan Senopati. Kala ia menjabat, ia sering melakukan ekspansi ke beberapa daerah untuk mengembangkan wilayah. Bahkan para penduduk di daerah yang ditaklukkan harus menganut agama Islam. Hal ini dilakukan dalam mencapai keinginannya menjadi Kerajaan Mataram sebagai pusat agama Islam. Yang kedua yaitu Sutawijaya diketahui menjabat selama 26 tahun lamanya, dari 1575 Masehi hingga 1601 Masehi. Selanjutnya, di tahun 1601 Masehi, kerajaan dipimpin oleh Mas Jolang atau Panembahan Sedokrapyak. Sayangnya, di tahun 1613 Masehi, ia meninggal dunia karena gugur dalam usahanya ekspansi kerajaan Mataram ke daerah Krapyak, Yogyakarta. Posisinya pun digantikan oleh Sultan Agung Hayokrokusumo. Raja Sultan Agung Hayokrokusumo menjadi raja terbesar di semua pemimpin kerajaan Mataram. Namun di tahun 1645 Masehi ia meninggal
karena usahanya merebut Batavia. Selanjutnya, kepemimpinan dipegang oleh Amangkurat I yang tidak lain anak dari Sultan Agung Hayokrokusumo. Ia memerintah kerajaan Mataram mulai tahun 1645 hingga 1677 Masehi. Terakhir, kepemimpinan ini dilanjutkan oleh Amangkurat II hingga akhirnya kerajaan mengalami keruntuhan. Yang keempat, keruntuhan. Runtuhnya kerajaan Mataram Islam dikarenakan hubungan dengan para kolonial Belanda atau VOC yang tidak baik. Diketahui Belanda mulai menguasai sebagian besar kerajaan Mataram saat Raja Amangkurat II memimpin. Hal ini pun membuat rakyat menderita karena kebijakan yang dibuat oleh Belanda. Yang kelima, peninggalan kerajaan Mataram Islam. Ada banyak peninggalan dari kerajaan Mataram Islam, yakni Masjid Agung Gede Kauman di Yogyakarta hingga Masjid Agung Surakarta di Solo. Selain itu, ada juga kitab sastra Gending yang menjadi sumber kerajaan Mataram Islam. Dalam kitab yang ditulis oleh Raja Sultan Agung Hayokrokusumo di Kerajaan Mataram, dikisahkan bahwa setiap orang harus menjadi pribadi yang sopan dan santun, baik dalam keadaan apapun itu. Di slide selanjutnya kita masuk proses perkembangan Kerajaan Mataram. Kesultanan Banten berdiri pada tahun 1526 sampai 1813. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia, didirikan pada tahun 1526 dengan pemerintahan kerajaan Banten yaitu Kesultanan. Kerajaan Islam yang terletak di Provinsi Banten. Mulanya kerajaan Banten berada di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Namun, Banten berhasil melepaskan diri ketika mundurnya Kerajaan Demak, di mana yang dipimpin oleh Hasanuddin Sultan Banten I pada tahun 1522. Kemudian ia meninggal pada tahun 1570 dan digantikan oleh anaknya yang bernama Pangeran Maulana Yusuf Sultan Banten II pada tahun 1570. Pada tahun 1585 ia menutup usianya dan diambil alih oleh Maulana Sultan Banten II. Ada beberapa faktor yang memengaruhi. Yang pertama yaitu Kerajaan Banten mencapai puncaknya kejayaan pada saat pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1692. Di bawah pemerintahannya, perekonomian Banten ditopang oleh sektor perdagangan laut karena Banten mempunyai pelabuhan yang strategis dan juga komoditi ekspor yang sangat dicari oleh bangsa Eropa yaitu lada. Faktor yang kedua yaitu lokasi pelabuhan Banten. Lokasi pelabuhan Banten ini strategis karena terletak di Teluk Banten dan terlindungi oleh Pulau Panjang. Yang ketiga, letak geografis Banten di tepi Selat Sunda, sehingga menjadikan Banten bukan hanya pelabuhan transit, melainkan menjadi pelabuhan eksportir komoditas ke berbagai daerah, baik di dalam daerah penjajahan Belanda maupun penjajahan Eropa. Banten yang keempat yaitu Banten adalah salah satu daerah penghasil lada. Banten merupakan salah satu daerah penghasil lada terbesar, di mana komoditas tersebut adalah komoditas yang bernilai tinggi, terutama di daratan Eropa. Yang kelima yaitu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, sehingga menjadikan Banten menjadi alternatif pusat perdagangan di Asia Tenggara. Slide selanjutnya,
kita memasuki puncak kejayaan. Kerajaan Banten mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1682, di mana Banten membangun armada dengan contoh Eropa serta memberi upah kepada pekerja Eropa. Namun, Sultan Ageng Tirtayasa sangat menentang Belanda yang terbentuk dalam VOC dan berusaha keluar dari tekanan VOC yang telah memblok kapal dagang menuju Banten. Selain itu, Banten juga melakukan monopoli lada di Lampung yang menjadi perantara perdagangan dengan negara-negara lain, sehingga Banten menjadi wilayah yang perdagangannya berkembang pesat. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Hal-hal yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa terhadap kemajuan kerajaan Banten adalah ada 5. Yang pertama, memajukan wilayah perdagangan. Wilayah perdagangan Banten berkembang sampai ke bagian selatan Pulau Sumatera dan sebagian wilayah Pulau Kalimantan. Banten dijadikan sebagai tempat perdagangan internasional yang mempertemukan perdagangan lokal dengan para pedagang asing dari Eropa. Yang ketiga, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. Memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam sehingga banyak murid yang belajar agama Islam di Banten. Yang keempat, melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lukas Kardel. Sejumlah situs bersejarah meninggalan kerajaan Banten dapat kita saksikan hingga sekarang di wilayah pantai Teluk Banten. Yang kelima, ada membangun armada laut untuk melindungi perdagangan. Tujuannya itu kekuatan ekonomi Banten didukung oleh pasukan tempur laut untuk menghadapi serangan dari kerajaan lain di Nusantara dan serangan pasukan asing dari Eropa. Itulah tujuan membangun armada laut untuk melindungi perdagangan di daerah Banten. Baik, kita memasuki slide selanjutnya, yaitu ada kehidupan sosial Kesultanan Banten. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa selain Kerajaan Demak, Kasepuhan Cirebon, Giri Kedaton, dan Mataram Islam. Kehidupan sosial rakyat Banten berlandaskan ajaran-ajaran yang berlakukan dalam agama Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, kehidupan sosial masyarakat Banten semakin meningkat dengan pesat karena Sultan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Usaha yang ditempuh oleh Sultan Ageng Tirtayasa adalah menerapkan sistem perdagangan bebas dan mengusir VOC dari Batavia. Menurut catatan sejarah Banten, Sultan Banten termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga ajaran agama Islam benar-benar menjadi pedoman hidup rakyat. Meskipun agama Islam mempengaruhi sebagian besar kehidupan Kesultanan Banten, namun penduduk Banten telah menjalankan praktek toleransi terhadap keberadaan pemeluk agama lain. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya sebuah kelenteng di Pelabuhan Banten pada tahun 1673. Slide selanjutnya yaitu kehidupan budaya Kesultanan Banten. Masyarakat yang berada pada wilayah Kesultanan Banten dari berbagai etnis yang ada di Nusantara, antara lain Sunda, Jawa, Melayu, Bugis, Makassar, dan Bali. Beragam suku tersebut memberi pengaruh terhadap perkembangan budaya di Banten dengan tetap berdasarkan aturan
agama Islam. Pengaruh budaya Asia lain didapatkan dari migrasi penduduk Cina akibat Perang Fujian tahun 1676, serta keberadaan pedagang India dan Arab yang berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dalam bidang seni, bangunan Banten meninggalkan seni bangunan Masjid Agung Banten yang dibangun pada abad ke-16. Selain itu, Kerajaan Banten memiliki bangunan istana dan bangunan gapura pada Istana Kaibon yang dibangun oleh Jan Lucas Kardil, seorang Belanda yang telah memeluk agama Islam. Sejumlah peninggalan bersejarah di Banten saat ini dikembangkan menjadi tempat wisata sejarah yang menarik kunjungan wisata di dalam dan di luar negeri. Mungkin cuma sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.